Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya, lembaga survei selalu tempatkan Anies posisi ketiga hasil polling terbaru ya, berbalik 180 derajat. Artinya polling dimanapun Anies Baswedan selalu menang. Kenapa lembaga-lembaga survei hari ini begitu ya memenangkan ya salah satu calon misalnya seperti Pak Ganjar dan Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan di urutan ketiga begitu. Bayangkan, tergantung siapa sponsornya begitu. Untunglah Anies urutan di ketiga, itu tanpa sponsor, tanpa membayar dan sebagainya begitu kan. Jadi kan gimana letak logikanya begitu ya. Ya inilah masyarakat sekarang kan tidak begitu percaya terhadap lembaga survei hari ini begitu ya. Kenapa? Karena banyak bohongnya di situ begitu. Bisa saja seperti itu begitu ya. Oke lah, ini kita hormatilah, ini kan bagian dari asumsi orang begitu kan. Ya, di dalam polling ya Anies Baswedan menunjukkan bahwa ya Ganjar di sini 8,7%, Prabowo Subianto dapat 7,8% ya, sedangkan Anies Baswedan 81,9%. Artinya luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya. Ini dari survei dari Tifatul Sambiring ya. Daripada puyeng ngikutin lembaga survei Wani Piro tentang capres di 2024, coba kita polling independen via Twitter ya. Monggo ya, tweet Budiman ya, pilih capres Anda ya, waktu 24 jam. Artinya Anies Baswedan menang di sini 81,9%. Artinya ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tentu kalau berhadapan langsung itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa. Sedangkan di lembaga survei Litbang saja yang terbaru ya, posisi Anies Baswedan 13,6% begitu, dibandingkan dengan Pak Prabowo 24,25% dan Ganjar 22,2%. Artinya kalau kita mengingat dalam lembaga-lembaga survei hari ini Anies Baswedan di posisi ketiga begitu. Ya, sekarang itu banyak orang yang tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu ya. Ini polling apapun posisi Anies Baswedan selalu teratas, diulang secara berkala dan berapa diulang hasilnya selalu konsisten. Ya, tetap teratas. Harapan besar Anies Baswedan RI di Pilpres 2024, kawal suara ya, kita kawal bersama-sama di situ begitu ya. Bahkan dari lembaga survei banyak yang kemudian melihat dari polling ini begitu kan, mulai CNBC, terus kemudian Kumparan, mulai dari ILC, Anies Baswedan posisinya di urutan pertama begitu. Jangan-jangan yang dijegal sana sini begitu, bisa saja ya surveinya itu urutan pertama begitu. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena apa? Karena ya survei itu kan tergantung siapa yang bayar. Kata Pak Prabowo sendiri yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Artinya ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Bahkan dalam beberapa survei Anies Baswedan tidak pernah di urutan pertama, tetap Ganjar Pak Prabowo di situ begitu ya. Bahkan elektabilitasnya mulai dari lembaga survei indikator, Carta, terus kemudian SMRC begitu kan, posisinya tetap Pak Ganjar di situ begitu kan. Ya, inilah yang kemudian ya tergantung siapa mereka, sponsornya dari mana begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau menunjukkan eksistensi keberhasilan Anies Baswedan ya, dan bahkan dari polling-pollingnya Anies Baswedan selalu teratas begitu kan. Itu menunjukkan bahwa selama ini bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Ini bisa saja ya, orang-orang sekarang itu bukan dimenangkan dalam hasil survei seperti itu. Masa calon presiden sudah ditentukan siapa yang menang oleh lembaga survei? Kan begitu logika kita begitu. Jadi para netizen itu agak cerdas sedikit lah untuk menilai bagaimana perkembangan bangsa kita begitu ya. Lebih konsisten dari beberapa hasil polling ya, sangat beda dengan hasil survei yang menggunakan metode ilmiah ya. Metode bisa dirubah begitu kan, metodenya pakai apa begitu, ilmiah dalam segi apa, kan begitu logikanya begitu. Metode itu bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah itu adalah siapa yang mau bayar begitu kan. Bayarnya pakai apa begitu ya. Kalau bayarnya, karena lembaga survei ini melibatkan semua di daerah begitu kan, tidak hanya satu orang begitu. Dia membutuhkan biaya yang banyak di situ. Siapa yang mau bayar? Siapa yang menggaji mereka begitu kan, kalau tidak ada bayaran dari orang-orang yang kemudian membayar lembaga survei itu begitu ya. Ya bisa saja seperti itu begitu kan, karena tidak ada yang murni hari ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, lembaga survei selalu tempatkan Anies posisi ketiga hasil polling terbaru berbalik 180 derajat. Ini menarik sekali begitu ya.
Anies Baswedan dan parpol pengusungnya ya percaya diri bertarung di Pilpres di 2024. Berkali-kali polling dilakukan di media sosial, mantan gubernur di Jakarta itu selalu unggul telak. Bahkan terbaru mantan Presiden PKS Tifatul Sambiring menggelar polling melalui akun Twitternya ya, daripada Puyeng mengikuti lembaga-lembaga survei Wanipiro tentang Capres di 2024. Coba kita buka polling independen via Twitter ya. Monggo ya. Tweets Budiman ya, pilih capres Anda waktu 24 jam saja ya. Lanjut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden SBY ini. Bahkan Tifatul memasukkan 4 nama teratas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan Pak Airlangga. Hingga polling itu ya hingga polling itu ditutup ya, sejumlah partisipan ya tercatat 20.000 ya 366 hasilnya. Anies Baswedan unggul telak berbalik 180 derajat dibandingkan hasil survei ya sejumlah lembaga yang rilis belakangan ini begitu. Artinya terbaru memang Pak Ganjar kalah Pak Anies Baswedan kalah dalam surveinya, tetapi kan orang berbicara tentang survei itu kan siapa yang mau jadi sponsor dan siapa yang mau bayar begitu kan. Jadi artinya dulu ketika Pak Ganjar di urutan pertama orang tidak akan berkomentar itu, dan sekarang berada di urutan kedua banyak yang mengatakan dari pendukung-pendukung Pak Ganjar, wah ini bayaran, ini sponsornya siapa dan mengatakan seperti itu begitu kan ya. Ada apa begitu kok bisa sesadar ini sekarang begitu ya. Atau jangan-jangannya kontraknya sudah habis atau apa begitu ya. Iya, bisa saja itu terjadi begitu ya. Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDP hanya mendapatkan 88,7%, jagoan Partai Gerindra Prabowo Subianto 7,8%, dan bahkan Ketua Umum Golkar Hartanto yang mendapatkan 1,6%. Anies Baswedan meraup dukungan 81,9% atau sekitar 16.000 suara. Alhamdulillah setelah meluncurkan polling terbuka via Twitter tentang capres pilihan Tweet Budiman yang diikuti 20.336 peserta, maka diperoleh hasil tersebut ya. Terima kasih atas partisipasinya ya oleh Tifatul. Ini kemudian di pollingnya juga menang begitu di situ begitu Anies Baswedan begitu kan. Nah, ketika polling sudah menang, elektabilitas sudah menang begitu ya, karya dan prestasi Anies Baswedan sudah menang, berbagai hal dilakukan Anies Baswedan di Jakarta sudah menang. Apa yang mau kita pikirkan lagi begitu kan? Dalam artian bahwa Indonesia membutuhkan sosok seperti Anies Baswedan begitu ya. Banyak muncul spekulasi memang hari ini begitu ya, walaupun Anies dicap sebagai gubernur tidak becus, terus kemudian dicap sebagai gubernur gagal dan sebagainya begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa inilah yang kemenangan Anies Baswedan saat ini begitu. Semakin dibully semakin banyak orang yang suka kepada Anies Baswedan begitu, mulai para ulama, para kiai, para habaib dan sebagainya begitu ya. Tetapi kita ingat bahwa politik kita itu kan dinamis begitu kan, tidak menentu begitu kan ya. Polling ya itu kan hanya tolak ukur kita begitu kan, tolak ukur kita. Terus kemudian Pak Ganjar itu jangan puas diri karena polling itu tidak semestinya itu nyata begitu kan, bisa saja bisa direkayasa, bisa saja atau apa begitu kan, karena pada hakikatnya inilah demokrasi kita begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.